Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidah, NIM 2230109028 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kurikulum merdeka di satuan PAUD. Baiklah, selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum merdeka di satuan PAUD. Yang kedua, tujuan dari kurikulum merdeka PAUD. Yang ketiga, modul ajar berbasis kurikulum merdeka di PAUD. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak dan implementasi kurikulum merdeka PAUD. Baiklah, masuki materi yang pertama, yaitu kurikulum merdeka di satuan PAUD. Kurikulum Merdeka PAUD adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Istilah dalam kurikulum merdeka ini juga dinamakan anak akan distimulasi sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Belajar anak usia dini dengan belajar akan nampak bagaimana pendidik dapat melibatkan stimulasi yang bermakna dengan memperkaya lingkungan yang akan menyuburkan interaksi anak dengan lingkungan sekitar, termasuk pendidik dan orang tua. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum Merdeka PAUD. Kurikulum Merdeka PAUD memiliki tujuan dalam menggali potensi terbesar para pendidik dan peserta didik terkait meningkatkan kualitas belajar secara mandiri melalui layanan holistik pembelajaran bermakna. Mengapa harus bermakna? Kita ketahui karakteristik peserta didik, fase fondasi unik dan menarik di mana khas anak jenjang ini tidak bisa dilayani seperti pada jenjang pendidikan anak. Keunikan sesuai tahap berpikir dalam masa pembutuhan keteladanan, benda konkret dalam stimulasinya, membutuhkan perancangan yang matang sehingga anak dapat terlayani sesuai karakteristik tersebut. Anak yang dilayani sesuai dengan karakteristik, ia akan lebih optimal perkembangannya dibandingkan anak yang kurang diberikan kesempatan dalam eksplorasi dalam kegiatan bermainnya. Dan tentunya juga bertujuan untuk harapan terjadinya perubahan pembelajaran di Indonesia yang tidak menekankan pada akademiknya saja. Baiklah, materi selanjutnya adalah modul ajar berbasis kurikulum merdeka. Salah satu perangkat penting untuk menyukseskan penerapan pembelajaran di sekolah dalam kurikulum merdeka adalah modul ajar. Modul ajar merupakan bahasa baru dari RPP, namun terdapat perbedaan secara signifikan dalam konten modul ajar dengan RPP. Sebagian sekolah telah menyusun kurikulum operasional KOSP sebelum pembelajaran pertama dimulai. Poin-poin yang disusun meliputi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ATP. Adapun tujuannya adalah untuk memperkaya perangkat pembelajaran yang dapat memandu guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas tertutup dan terbuka. Baiklah, materi selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada anak dan implementasi kurikulum merdeka PAUD. Yang pertama itu adalah pembelajaran berpusat pada anak. Adapun kategori kebutuhan belajar anak agar dapat dilihat sebagai pusat belajar memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, readiness yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Selanjutnya adalah minat anak. Akan ada kecenderungan setiap anak atau individu memiliki minat sendiri. Selanjutnya adalah profil belajar, terkait dengan banyaknya faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan dan keluarga, kesusahan dan kesusahan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Berdasarkan pendapat mendasar, pusat belajar anak ditinjau pola berpikir anak. Usia dini masih tahap pra-operasional dengan cara belajar yang tepat melalui bermain. Bermain bagi anak usia dini adalah belajar yang didukung dengan masukan dari orang lain yang lebih berpengalaman di sekitarnya, yaitu pendidik, orang tua, atau wali, saudara yang lebih tua, dan sebagainya.
Baiklah, selanjutnya adalah implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Setelah memahami cara belajar anak adalah bermain sebagai pusatnya dalam paradigma kurikulum Merdeka, ditambah dengan penguatan profil pembelajaran Pancasila, di mana bermain yang dilakukan anak akan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan belajar yang digunakannya. Harapan besar yang dicetus oleh kurikulum Merdeka adalah menjadi pelajar Pancasila dan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun cakupannya tercantum 6 dimensi, yaitu A. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Mandiri. C. Bergotong royong. D. Berbineka global. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.